Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya mengenai proses katalisis, terutama dalam sintesis amonia, teman-teman. Dan terutama dalam menggunakan senyawa-senyawa atau kompleks organologam ya. Organologam atau organometalik, teman-teman di sini ya. Ini adalah overview atau beberapa diskusi kita kali ini. Yang pertama itu ada pendahuluan. Kemudian ada jenis katalis yang digunakan teman-teman untuk sintesis amonia ya. Untuk sintesis amonia atau NH3. Kemudian bagaimana proses katalisisnya teman-teman ya. Dalam mensintesis amonia menggunakan atau reduksi N2 teman-teman ya di situ. Nah, jadi kita bahas dulu. Jadi secara alami teman-teman, amonia itu dapat diproduksi oleh mikroorganisme ya. Dengan adanya gas nitrogen atau N2 sebagai prekursor teman-teman. Jadi kalau misalnya dalam organisme itu si nitrogen ini atau gas nitrogen itu dapat diubah menjadi amonia dengan atau menggunakan mikroorganisme teman-teman. Karena di sini ada yang namanya enzim nitrogenase ya. Nitrogenase atau dikenal dengan namanya prosesnya adalah proses fiksasi nitrogen atau nitrogen fixation. Nah, seperti ini reaksi teman-teman. Jadi N2 dengan adanya enzim tadi ya, enzim nitrogenase, ada juga proton dan juga elektron, dia dapat diubah menjadi amonia di sini kan. Di sini kan adalah gas nitrogen ya. Gas nitrogen. Di sini adalah amonia, teman-teman. Nah, namun kita tahu bahwa pengubahan dari N2 menjadi NH3 ini atau sintesis amonia melalui enzimatis ya, itu sangat membutuhkan si mikroorganismenya di sini atau enzim nitrogenasenya, dimana kalau kita tahu bahwa enzim ini itu dia sangat peka terhadap suhu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya suhunya itu tinggi atau dia itu berubah gitu keadaannya, dia itu bisa menjadi prosesnya nanti inaktif teman-teman, atau enzimnya itu menjadi tidak aktif lagi gitu. Dan kita juga tahu bahwa selain ada proses ini, juga sudah dikenal ada proses Haber-Bosch namanya. Nah, proses Haber-Bosch ini dia mengubah N2 dan juga H2 ya. Ini prekursor ada dua ya. Prekursor sama-sama menjadi amonia dengan menggunakan katalis heterogen di situ ya. Tapi ya, katalis heterogen. Nah, kelemahan atau misalnya keterbatasan proses Haber-Bosch ini dia suhunya sangat tinggi teman-teman yang dibutuhkan ya. Suhunya sangat tinggi. Dan juga tekanannya juga sangat tinggi gitu. Jadi kurang baik untuk proses, maksudnya secara energinya gitu. Karena suhu yang dibutuhkan dan juga tekanan yang dibutuhkan sangat tinggi di situ. Sehingga para peneliti mencari cara lain nih untuk mengambil keuntungan dari proses enzimatis dan juga proses dari yang katalis heterogen di situ. Jadi nanti dicari beberapa katalis atau katalis homogen ya, supaya proses ini tetap berjalan teman-teman. Salah satunya menggunakan senyawa-senyawa organologam ya, atau organometalik di situ. Jadi tadi diulang lagi ya. Jadi proses ini sebenarnya sudah ada di proses mikroorganisme maupun reaksi dengan menggunakan katalis heterogen. Namun kekurangannya kalau misalnya mikroorganisme dia itu sangat sulit misalnya ketika suhu atau tekanannya itu berubah teman-teman ya. Dan sangat sulit untuk diisolasi dan juga sangat mahal nih ketika kita mengambil enzimnya. Enzimnya itu adalah nitrogenase. Dan juga untuk proses Haber-Bosch tadi, dia harus menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi sehingga kurang efisien gitu. Maka dicari cara lain yaitu adalah menggunakan katalis homogen. Katalis homogen itu pilihannya adalah organologam ataupun organometalik, teman-teman. Sama aja ya gitu. Nah, di situ sudah diisolasi teman-teman. Jadi dari nitrogenase ini tadi sudah diisolasi dan ditemukan bahwa pada enzim itu terdapat logam Fe dan juga Mo teman-teman ya.
besi dan juga molybdenum di situ. Di situ beberapa peneliti sudah melakukan sintesis teman-teman ya, sintesis organometalik menggunakan logam Fe dan juga sudah diaplikasikan dalam reduksi N2 menjadi amonia ya. Ini seperti ini nih logamnya. Jadi logam pusat adalah Fe, ligannya itu ada Cl ya. Dan juga fosfin teman-teman ya di sini ya. Nah, cuma kekurangannya teman-teman, nah ini intermediate-nya ya. Ada dua nih. Intermediate dari senyawa yang ini ya. Cuma kekurangannya ketika dia menggunakan senyawa organometalik ini, yaitu logam Fe sebagai atom pusat dan juga beberapa ligannya, ligan Cl dan juga fosfin, itu hanya sedikit menghasilkan amonia atau NH3 di situ. Yieldnya sangat sedikit dan juga masih adanya N2H4 atau disebut juga dengan hidrazin, teman-teman. Ya. Jadi selain amonia sedikit juga ada produk samping lain tuh tadi, yaitu adalah hidrazin. Sehingga proses ini itu masih kurang efisien, teman-teman ya. Karena yieldnya itu sangat sedikit dan juga ada produk samping ya di situ. Nah makanya ada seorang peneliti namanya Schrock teman-teman ya. Ini saya kurang tahu cara bacanya ya, Schrock. Dia itu menggunakan MO sebagai atom pusat ya, bukan Fe lagi, dan juga mengganti ligannya itu menjadi ligan yang sterik ya teman-teman. Sterik di sini maksudnya dia meruah ya ligannya ya, sehingga nanti si N2-nya itu hanya bisa masuk dari atas sini nih. Kalau tadi kan dia kan bisa masuk dari atas ya, dari sini ataupun dari bawah ya. Sehingga nanti dihasilkan adanya hidrazin di situ. Jadi kurang efisien. Tapi dengan menggunakan ligan sterik seperti ini nih, yang meruah ini, si N2 ini hanya masuk dari atas saja nih ya. Dari sini aja nih masukkan nih ke atau mengikat ke MO gitu. Ini ligannya ya, ligannya besar teman-teman. Tripodal dia namanya, ligan tripodal. Ligan tripodal yang dia sifatnya adalah sterik ya, atau memiliki efek sterik gitu, sehingga si N2-nya itu hanya mengikat pada si atau dari atas saja gitu arahnya gitu ya. Sehingga dari reaksi yang ditemukan oleh Schrock ini dihasilkan amonia lumayan besar teman-teman, yaitu adalah sekitar 60% teman-teman ya. Nah, reaksinya ini dia adalah reaksi transfer proton dan juga elektron ya. Jadi MO-nya tadi adalah MO3 ya di sini. Ini MO-nya ini adalah MO3 teman-teman ya. MO3. Dia itu nanti melangsungkan reaksi transfer elektron dan juga penambahan proton teman-teman. Di sini contohnya ini si MO3 ini dia mengikat N2 dulu ya. Nanti dengan adanya transfer elektron, dia itu naik bilangan oksidasinya atau disebut juga adisi oksidatif ya, karena terdapat pemutusan ikatan rangkap di situ jadi 2 nih, dari 3 jadi 2 ya. Dan juga kenaikan bilox ya teman-teman. Dari 3 jadi 4 teman-teman, biloxnya naik 1, maka disebut juga reaksi adisi oksidatif ya. Adisinya pada ikatan rangkap, oksidatifnya pada kenaikan bilox si atom pusat teman-teman. Nah setelah itu nanti si MO4N2 ini dia itu diprotonisasi ya teman-teman. Ini muatannya minus teman-teman jadinya ya di sini. Diprotonisasi menjadi, kan kita tahu bahwa kalau misalnya minus itu kalau ketemu sama proton bisa terjadi ikatan teman-teman ya. Sehingga menjadi MO4NNH di situ. Nah baru terjadi protonisasi lagi menjadi MO4 NNH2 yang bermuatan positif. Nanti dia ditransfer elektron lagi menjadi MO5 nih. Jadi naik lagi dari 4 menjadi 5 ya. Kemudian nanti diprotonisasi lagi menjadi MO5 NNH3. Baru di situ NH3 bisa lepas teman-teman ya, keluar. Nah, gitu. Ini kan udah jadi produk teman-teman ya, keluar satu. Nanti dia ditransfer elektron lagi menjadi MO6 di situ ya. N, dan juga dia diprotonisasi lagi menjadi MO6 NH di situ. Jadi kelebihan si MO ini dia punya banyak bilox teman-teman. Jadi emang biasanya kalau misalnya organometalik itu emang biasanya di golongan B sih ya, atau logam transisi. Makanya kan kelebihan logam transisi ini punya banyak bilox teman-teman, sehingga sangat mudah untuk direaksikan reduksi dan juga oksidasi ya. Kemudian si MO6 ini, MO6NH ini dia ditransfer elektron lagi menjadi MO5NH ya.
kemudian ditransfer proton lagi menjadi MO5NH2, kemudian ditransfer elektron lagi menjadi MO4 ya, NH2, sampai dia mengeluarkan NH3 lagi di situ ya, gitu. Nah, di sini jadi dalam satu siklus teman-teman ya, satu cycle nih di sini, dia bisa menghasilkan 2 molekul NH3 di situ ya berarti ya, gitu. Nah, tadi reaksi yang tadi itu karena adanya transfer proton dan juga elektron, tentu menggunakan sumber proton yang juga elektron lain, teman-teman. Nah, untuk sumber protonnya, dia menggunakan ion 2,6 dimetil piridium. Seperti ini nih bentuk ionnya ya, sebagai sumber protonnya. Ini adalah suatu asam lemah ya, teman-teman. Atau berarti kalau misalnya dia sebagai sumber proton, berarti dia berfungsi sebagai asam Bronsted, teman-teman. Nanti H plusnya di sini lepas nih, teman-teman ya, untuk diberikan pada si MO tadi gitu. Kemudian untuk sumber elektronnya dia menggunakan dekametil kromosen seperti ini. Ini juga adalah suatu reduktor kuat ya. Reduktor kuat sehingga nanti untuk dalam penambahan si dekametil kromosen sebagai sumber elektron itu harus pelan-pelan teman-teman ya. Nggak boleh sangat atau berlebih gitu. Jadi dia berfungsi sebagai basa Lewis di situ ya. Basa Lewis karena dia memberikan elektron ya. Kalau tadi si 2,6 dimetil piridium sebagai sumber proton atau sebagai asam Bronsted, kalau si dekametil kromosen ini dia sebagai basa Lewis atau sebagai sumber elektron atau sebagai reduktor di situ berarti. Dan ini adalah untuk sumber referensinya dari bukunya ya teman-teman, ada 4. Dan untuk sumber dari artikelnya saya menggunakan judul ini nih dari Richard Erstrock ya, salah satu pemenang Nobel juga ya teman-teman. Judulnya adalah Catalytic Reduction of Dinitrogen to Ammonia at Single Molybdenum Center ya. Tadi dengan menggunakan ligand sterik yang menggunakan logam pusat adalah molybdenum teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih untuk pembahasan kali ini. Semoga materi bermanfaat ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.